Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Februari tahun 2025. Rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita langsung lihat aja apa yang terjadi pada perdagangan kemarin. Sebelum kita nanti masuk di tema harian dan kita akan menganalisa apa yang terjadi pada hari ini. Oke rekan trader. Di hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi. Kita bisa lihat dari indeks dolar Amerika bergerak datar dan ini ya wajar-wajar aja karena kemarin hari libur di Amerika. Jadi pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini mempengaruhi semua perdagangan yang terjadi di dunia. Sehingga kita lihat bagaimana perdagangan yang terjadi pada hari kemarin benar-benar sangat datar rekan trader. Dia bergerak ya paling tinggi sampai di seputaran 106.771. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat euro angkel saham dolar di hari kemarin pun juga prinsipnya sangat datar juga walaupun sempat naik di posisi 1.05057 tapi akhirnya dia turun dan bergerak sangat datar ya rekan trader di tengah kalender ekonomi yang tidak ada. Cuman ada dua pernyataan yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika ya, para pejabat di The Fed ya rekan trader. Pound sterling sama juga rekan trader, permulaan pasar benar-benar datar tapi akhirnya memasuki pasar Amerika dia naik dan sempat menembus level 1.26344 dan akhirnya ditutup seputaran 1.26203. Sedangkan gold dimulai pasar Asia penguatan yang dahsyat, masuk di pasar Eropa dia stagnan sampai memasuki pasar Amerika. Nah hari ini baru kelihatan dia agak sedikit mengalami penguatan ya, tapi pada prinsipnya hari kemarin dia bergerak di antara 2.900-an. Prinsipnya kemarin bergerak antara 2.900-an. Ya, level tertinggi 2.905, level terendah 2.887. Pada prinsipnya dia bergerak antara 2.900. Itu adalah pergerakan yang terjadi pada gold di hari kemarin. Dan rekan trader bisa lihat untuk USD Yen Jepang, bagaimana USD Yen Jepang kemarin USD kembali lagi mengalami pelemahan yang signifikan dari level tertinggi di posisi 152.365 turun dan bergerak datar dan ditutup di seputaran 151.475. Nah, ini adalah hasil yang terjadi pada USD Yen Jepang dan aset-aset lainnya pada hari kemarin. Dan rekan trader, untuk tema harian kita hari ini, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Tema yang saya angkat adalah kenaikan moderat emas menjelang rilis FOMC. Nah, ini dia. Ini adalah sebuah tema di mana tema ini saya angkat karena kalau rekan trader lihat ya, apa yang akan terjadi selama 1 minggu ini memang benar-benar dia memberikan sesuatu yang sangat luar biasa pada arah pergerakan yang terjadi pada pasar. Kita bisa lihat rekan trader, kalau rekan trader lihat di platform nanti pada Kamis dini hari, hari Rabu ya, pada prinsipnya besok ya. Besok, sabar saya tunjukin dulu. Ini saya balikin dulu, sabar rekan trader. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bagaimana nanti pada esok hari di kalender ekonomi, ini tanggal hari Rabu ya, dini hari. Selain hari ini harus diperhatikan itu sebenarnya di tentatif adalah pidato dari dari Presiden Donald Trump ya. Ini harus diperhatikan, tapi nanti pada Kamis dini hari pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat ada hasil rapat FOMC. Kenapa hasil rapat ini sangat dinanti-nantikan rekan trader? Karena hasil rapat ini akan memberikan sedikit arahan terhadap pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi akhir-akhir ini, di mana tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, ya mulai buat Meksiko, mulai buat Kanada, mulai buat Cina, dan kemudian dibalas lagi oleh Cina, dan kemarin di minggu kemarin Donald Trump menandatangani lagi pembalasan ya, untuk membalas hasil tarif yang dilakukan. Ini memang benar-benar membuat pasar bergejolak rekan trader. Kita tahu bahwa secara garis besar tarif yang dilakukan ini akan membuat pasar pada awalnya akan sangat mendukung apa yang terjadi pada dolar Amerika sehingga bisa menekan emas, tapi setelah itu
pada prinsipnya setiap tindakan yang dilakukan akan membuat pasar ini gonjang-ganjing sehingga membuat pergerakan yang terjadi agak sedikit tertekan ya. Kita lihat bagaimana dolar Amerika tertekan sehingga bisa membuat emas ini naik lebih tinggi lagi. Tapi rekan trader, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para pejabat The Fed kemarin menyatakan bahwa pada prinsipnya tarif yang dilakukan oleh Donald Trump memang dia akan memberikan sedikit tekanan, pengaruh buat arah pergerakan pasar, terutama nanti buat skala suku bunga yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan adalah mereka mencoba untuk mensinkronisasi hal tersebut supaya bisa membuat perekonomian Amerika stabil. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa arah ini sudah mulai kelihatan dan The Fed pun juga sudah mulai mengambil langkah-langkah tersebut supaya sinkronisasi antara kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed satu komando. Pada prinsipnya, akhirnya saya bilang bahwa perlahan namun pasti akan ada penyesuaian kebijakan antara dua kutub ini, antara pemerintah Amerika dan The Fed. Dan dari sini terakhir lagi saya mau bilang bahwa apapun yang terjadi, tujuan yang dilakukan oleh The Fed nanti pada pertemuan FOMC, rilis FOMC tetap akan mencoba untuk melindungi dolar Amerika. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang kemungkinan besar apabila FOMC rapat pertemuan nanti memangkas tingkat suku bunga yang direncanakan, mungkin ya dibilang bahwa diprediksikan bahwa akan ya sebesar 1 kali aja, bukan 2 kali ya, karena memang di tahun 2025 ini diprediksikan sebesar 50 basic point ya, tapi banyak yang bilang juga bahwa kelihatannya cuman akan terjadi selama satu kali aja pemangkasan tingkat suku bunga di tahun 2025 ini, dan ini akan terjadi kemungkinan di menjelang akhir tahun nanti di 2025. Tapi apa yang kita lihat ini, kita bisa lihat bahwa emas akhirnya, kalau rekan trader lihat gold, dia menyikapi hal tersebut dan memulai hari ini dia memang benar-benar sedikit mengalami penguatan. Dan penguatan yang kita lihat ini sebenarnya adalah imbas dari pertemuan yang akan dilakukan antara Amerika dengan Rusia membahas tentang Ukraina. Jadi lebih ke geopolitik. Tapi secara garis besar nanti pergerakan ini pun juga akan disinkronisasi dengan hasil FOMC yang akan dikeluarkan nanti pada Kamis dini hari. Oleh karena itu, segala kejadian yang terjadi, pergerakan emas yang terjadi sekarang ini setidaknya masih memiliki tendensi untuk bisa mencapai nilai yang lebih tertinggi lagi. Oleh karena itu, rekan trader, selama gunjang-ganjing baik itu faktor tarif, kebijakan yang dilakukan oleh The Fed, gunjang-ganjing yang terjadi akan memberikan sebuah dampak bagaimana emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi ya. Tapi kita akan lihat kemudian ya, setelah apa yang terjadi, keputusan diambil, tidak tertutup kemungkinan kita akan bisa melihat emas akan sedikit ya bereaksi atau koreksi sebelum nanti mencapai level ketinggian maksimum lagi. Dan kalau kita lihat pergerakan emas yang akan terjadi ini, memang dia sedang mencari momen yang pas untuk bisa mencapai level ke 3000. Dan secara garis besar pun juga tracknya ini masih tetap ke arah menuju 3000 rekan trader. 3000 ya, masih akan tetap menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, koreksi yang terjadi ini adalah koreksi yang wajar, dan kita akan melihat hasil pertemuan FOMC nanti apakah ini akan memberikan suatu kekuatan sehingga emas bisa naik ke potensi yang lebih tinggi lagi. Menurut saya ya, emas masih bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi menuju ke arah 3000-an. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini, dan seperti biasa kita langsung masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal ini akan masuk dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat bagaimana indeks dolar Amerika bereaksi. Indeks dolar Amerika pada hari ini rekan trader, secara garis besar kita bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika hari ini memang ya dia agak sedikit bereaksi, tapi kalau saya lihat secara tendensi, kemungkinan besar indeks dolar Amerika ini masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader. Setelah tadi pagi gap, kita lihat analisa saya indeks dolar Amerika ini akan mencoba sampai di level tertinggi di 107.251. Tapi hati-hati pembalikan arah,
pembalikan arah ini juga bisa membuat bahwa dia ini turun sampai level paling terendah di posisi 106.503 ya. Menurut saya bisa sampai di level tertinggi di sinilah. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Selanjutnya untuk euro Uncle Sam dolar, kita lihat euro USD. Untuk euro USD, secara garis besar kalau kita lihat perdagangan yang terjadi pada euro USD saat ini, dia masih memiliki tendensi untuk kembali lagi mengalami pelemahan. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati bahwa peluang naik itu masih sangat besar ada dan dia bisa naik sampai level tertinggi minimal di posisi 1.05049. Pada prinsipnya dari 1.05149 di level sini dia akan turun sampai level paling terendah di posisi 1.04335. Itu adalah arah pergerakan yang terjadi pada euro USD hari ini. Bagaimana untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama. Pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar kita bisa lihat bahwa pound sterling hari ini tendensi pelemahan masih sangat kuat, walaupun menurut saya sekarang dia akan terjadi koreksi sedikit. Saya bisa bilang bahwa pelemahan ini dia bisa sampai ke level terendah di posisi 1.25500. Tapi hati-hati, bullish juga bisa naik. Saya memprediksikan dia akan mencoba naik sampai di level 1.26431. 31 sampai level paling terendah di seputaran sini. Oke, selanjutnya bagaimanakah untuk gold? Kita lihat bersama-sama rekan trader arah pergerakan terjadi pada gold. Untuk gold secara garis besar rekan trader kita lihat di sini bahwa gold pada prinsipnya gold hari ini masih punya peluang yang sangat kuat naik ya. Naiknya menurut saya dia masih bisa naik menurut saya itu sampai level paling maksimum di seputaran di sinilah. Oke. Nah, 2.930 masih. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah menurut saya kalau memang dia terjadi pembalikan arah dia akan mencoba turun sampai level paling maksimal itu menurut saya ya dia akan coba sabar saya lihat sini di sekitaran sini deh. Nah, 2893 masih punya peluang untuk terjadi walaupun ketinggian maksimumnya itu di posisi 2930. Dan untuk USD Yen Jepang hari ini kita lihat bersama-sama USD Yen Jepang. Pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini sangat luar biasa rekan trader. Kita lihat bahwa USD Yen Jepang hari ini peluang penguatan masih sangat kuat. Dan saya pikir penguatan ini masih sempat bisa terjadi. Analisa saya dia akan mencoba bergerak sampai level 152.457. Tapi hati-hati pembalikan arah ini bisa membuat dia kembali jatuh lagi di posisi terendah di seputaran 151.311. Nah ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, kalender ekonomi untuk hari ini tidak ada ya. Kalau saya lihat di sini secara garis besar, saya coba balik lagi di kalender ekonomi. Balik lagi. Untuk hari ini kalender ekonomi ini saya untuk hari Selasa ya. Hari Selasa kalau kita lihat kalender ekonomi yang bintang 3 tidak ada, sisanya bintang 2. Ya bintang 2 enggak terlalu lah ya. Cuman hati-hati juga 22.20 ada pidato anggota FOMC Daily. Nah, ini pidato ini yang memang benar-benar harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Secara garis besar untuk yang lebih besar lagi nggak terlalu ada ya hari ini ya. Lebih besar lagi nggak terlalu ada hari ini berita ekonominya. Dan rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan sekali lagi saya mau bilang jangan lupa bergabunglah bersama Amarket. Ini adalah website resmi kami. Kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini selalu memberikan penyajian broker kami. Saya berharap bisa sedikitnya ya memberikan efek buat rekan trader bisa trading bersama kami memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.